Halo, selamat datang di podcast Rutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Rutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Seperti biasa di episode kali ini aku mau bacain kisah dari salah satu follower Rutu PTN buat kamu. Semoga kisah yang aku bacain ini bisa menginspirasi kamu ya. Min, aku mau cerita. Kan waktu itu aku mau daftar senam PTN. Nah, aku lolos tuh pemeringkatan di sekolah. Jadi aku ikut daftar di PTN ngambil jurusan teknik kimia sama teknik sipil. Aku ragu sih mau ngambil itu. Dan aku juga gak berharap banyak sama senam PTN. Tapi aku pede aja apa yang aku ambil waktu itu. Nah, lanjut cerita. Jadi pas hari H, aku lupa pokoknya. Waktu itu lagi pas upacara. Nah, ada pembina ngasih saran kalau nilai kalian kecil di bagian hitung-hitungan kayak matematika, kimia, fisika itu gak usah ambil bagian teknik. Nah, tahu pas itu ada anak kelas noleh ke aku, mereka meremehkan. Itu sumpah, aku hampir nangis di lapangan. Waktu itu ada yang ngomong gini, nah denger tuh, gak usah sok-sokan ngambil teknik, gitu kata mereka. Tapi aku tetap kekeh ngambil teknik. Bodo amat sih sama mereka walaupun ada benernya. Tiba-tiba pengumuman senam PTN, aku dapet tulisan merah. Ternyata bener gak lolos dan gak apa-apa sih. Aku juga gak berharap waktu di senam PTN. Maaf ya, barusan ada suara semprotan parfum. Lanjut, setelah senam PTN kan ada SBMPTN tuh. Aku juga ikut daftar. Aku tetap ngambil jurusan yang sama. Tapi satu aja teknik sipil, yang satunya beda. Aku tes hari Selasa. Jarak rumah ke tempat tes jauh. Jauhnya sekitar 64 km. Jadi ayah rela gak kerja hari itu demi nganter aku. Dan pas sampai di tempat tes itu kan masih banyak waktu, sekitar setengah jam. Aku manfaatin nunggu di depan gerbang sambil lihat orang-orang gitu sama ayah. Nah, sebelum masuk, ayah berpesan ke aku, bilang, semangat, jangan minder sama mereka. Kalau mereka memang pinter, mereka gak bakal ikut tes, sambil ketawa. Wak. Mulut ayah aku pedas banget kan. Nah, di situ rasa pengen nangis, disemangatin gitu. Akhirnya di ruang tunggu nangis beneran. Emang aku cengeng orangnya, maafkan. Pas sebelum masuk kelas tes itu deg-degan parah. Pas udah masuk
enjoy, santai, jawab soal santuy gitu. Mungkin berkat doa orang tua ya, jadi lancar, alhamdulillah. Lanjut ke pengumuman SBMPTN. Di situ aku nggak berani buka pengumuman, takut kecewa lagi. Jadi aku minta tolong sama abang sepupu. Rupanya aku lolos dong di BDA. Mamaku langsung peluk aku. Ayah juga sama gak percaya kalau aku lolos, soalnya masuk PTN itu susah. Tapi alhamdulillah lolos. Nah, ada orang yang bilang itu cuma keberuntungan kalau kamu bisa masuk ke situ, gitu katanya. Jelek rasanya sampai ke hati dan pikiran, tapi nggak apa-apa, aku senyumin aja. Dan juga ada yang bilang gini, alah jurusan itu kan mudah masuknya, peminat juga dikit, tapi bagi aku ngalahin peminat 600 di jurusan itu ya susah sih. Tapi gak apa-apa buat mereka yang diremehkan. Semangat, terserah mereka mau bilang kita apa. Mereka kan gak tahu seberapa keras kita berjuang demi tujuan yang kita impikan. Buat pejuang PTN 2021, semangat, semoga masuk PTN yang dituju.